Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ikhtiarina dengan NIM 642407771. Saya dari kelas 642C11. Saya berasal dari Universitas DSI Jatiwaringin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Check it out! Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, eskalasi kekerasan yang terjadi sejak Oktober tahun 2023 telah membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi wilayah yang terlibat langsung, tetapi juga bagi perekonomian global. Serangan militer yang intensif di Gaza telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, mengakibatkan kontraksi ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Menurut laporan, ekonomi Gaza diperkirakan akan berkontraksi hingga 83% pada tahun 2024, mengurangi kontribusinya terhadap ekonomi Palestina menjadi hanya 3%, meskipun menjadi rumah bagi 40% populasi. Dampak dari konflik ini tidak terbatas pada wilayah Palestina saja. Ketegangan di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak global yang berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Bank Dunia memperingatkan bahwa genosida di Gaza oleh Israel dapat memicu kejutan ekonomi, termasuk lonjakan harga minyak hingga $150 Amerika Serikat per barrel, dan jutaan orang di seluruh dunia akan kelaparan karena harga pangan lebih tinggi. Selain itu, gangguan pada jalur perdagangan utama seperti terusan Suez dan telah menyebabkan peningkatan biaya logistik dan ketidakpastian di pasar global. Nah, pada artikel kali ini saya akan membahas secara mendalam bagaimana genosida di Palestina tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga krisis ekonomi yang berdampak luas. Dengan menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari konflik ini terhadap perekonomian dunia, kita dapat memahami pentingnya solidaritas internasional dan perlunya tindakan kolektif untuk menghentikan kekerasan serta memulihkan stabilitas ekonomi di kawasan tersebut. Nah, selanjutnya ada poin yang pertama, yaitu dampak langsung terhadap ekonomi Palestina. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah di Gaza dan tepi barat. Menurut laporan, ekonomi Gaza diperkirakan akan berkontraksi hingga 83% pada tahun 2024, mengurangi kontribusinya terhadap ekonomi Palestina menjadi hanya 3% meskipun menjadi rumah bagi 40% populasi. Selain itu, tingkat pengangguran di wilayah tersebut meningkat drastis. Organisasi Buruh Internasional melaporkan bahwa pada Maret tahun 2024, pengangguran di wilayah Palestina mencapai 57%, dengan lebih dari 500.000 pekerjaan hilang. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu kenaikan harga minyak dan dampaknya terhadap ekonomi global. Konflik di Timur Tengah, termasuk perang antara Israel dan Palestina, telah memicu ketidakstabilan di pasar energi global. Harga minyak mentah Brent naik 3,69% atau $2,88 Amerika Serikat ke level $80,93 Amerika Serikat per barrel pada Oktober tahun 2024. Kenaikan harga minyak ini berdampak pada inflasi global dan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor industri. Bank Dunia memperingatkan bahwa jika konflik ini meluas, harga minyak bisa melebihi $150 Amerika Serikat
per barrel. Hal ini menyebabkan lonjakan besar dalam harga energi dan makanan, serta meningkatkan ketidakamanan pangan, terutama di negara berkembang. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu gangguan pada jalur perdagangan internasional. Ketegangan di Timur Tengah juga mengganggu jalur perdagangan utama, seperti terusan Suez dan Laut Merah. Mesir, sebagai negara yang mengandalkan pendapatan dari terusan Suez, mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya lalu lintas kapal. Jumlah kunjungan wisatawan ke Mesir juga turun dan devisa negara tersebut melandai. Gangguan ini menyebabkan peningkatan biaya logistik dan ketidakpastian di pasar global, mempengaruhi distribusi barang dan jasa di berbagai negara. Selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu dampak terhadap negara-negara sekitar. Negara-negara di sekitar konflik seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon turut merasakan dampak ekonomi dari perang di Gaza. Mesir menghadapi tekanan ekonomi akibat tegangnya jalur perdagangan melalui Laut Merah yang penting bagi perekonomian negara tersebut. Selain itu, meningkatnya jumlah pengungsi dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut menambah beban ekonomi bagi negara-negara tetangga. Next, poin kelima, reaksi global dan gerakan boikot. Di berbagai belahan dunia muncul gerakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung Israel. Gerakan boikot, Divestment Sanctions atau BDS, telah menyebabkan kerugian finansial bagi beberapa perusahaan besar. Sebagai contoh, Starbucks mengalami penurunan penjualan sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat dan penurunan saham sebesar 20% akibat boikot konsumen. Di Indonesia, gerakan ini mendorong konsumen untuk beralih ke produk lokal sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Nah, selanjutnya ada poin yang keenam, sekaligus menjadi poin yang terakhir, yaitu ketergantungan militer pada industri energi global. Operasi militer Israel di Gaza sangat bergantung pada pasokan bahan bakar dari perusahaan-perusahaan energi global. Meskipun ada keputusan sementara dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai genosida, pasokan bahan bakar untuk keperluan militer tetap berlanjut menimbulkan pertanyaan etis dan hukum bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan memahami dampak-dampak tersebut, kita dapat melihat bahwa genosida di Palestina tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga krisis ekonomi yang berdampak pada luas, mempengaruhi stabilitas ekonomi regional dan global. Kalian tahu yang sedang terjadi sekarang di Palestina itu apa? Nah, benar sekali, genosida. Kalian tahu nggak sih genosida itu apa? Jadi, genosida tuh ya, pembantaian secara sistematis yang dilakukan oleh satu golongan. Nah, buat kalian yang masih membeli bahkan mengonsumsi produk-produk yang support Israel, kalian seharusnya boikot itu ya. Ini pesan buat kalian yang masih dukung Israel, bahkan masih sangat bodo amat terhadap Palestina, bahwa kalian gak sadar setiap menit, setiap detik, setiap jam, ada bahkan balita, orang-orang yang masih kecil, itu meninggal akibat pengeboman yang dilakukan di Palestina. Nah, bom itu tuh disasarin ke tempat-tempat ramai seperti rumah, bahkan rumah sakit, dan tempat-tempat lain. Bahkan orang itu tuh nggak bersalah, teman-teman. Palestina, Anda tidak sendirian dalam pencarian masa depan yang lebih cerah. Kami menyuarakan hak dan kesejahteraan rakyat Palestina. Bersama-sama untuk Palestina, melawan ketidakadilan dan pendudukan. Palestina, perjuanganmu adalah perjuangan kami juga. Dukungan kami untuk Palestina tak akan pernah surut
Keberanian rakyat Palestina menginspirasi dunia. Kami mendoakan kebebasan Palestina dan keadilan bagi Palestina. Suara Palestina adalah suara kemanusiaan yang harus didengar. Bersatu untuk Palestina, melawan penindasan. Palestina berhak atas kehidupan yang damai dan bermartabat. Save Palestine, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.